Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan tugas tentang struktur pasar dan pembentukan harga sebagai pengganti dari UAS mata kuliah ekonomi mikro. Nama saya Muhammad Nurholdon Rahmatullah, NIM 2303010101017, program studi S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Definisi dari struktur pasar adalah menurut Lipse tahun 1990 mengarah pada seluruh aspek pasar seperti jumlah perusahaan dan jenis produk yang dijual yang memungkinkan mempengaruhi perilaku dan operasi perusahaan-perusahaan di pasar tersebut. Jenis-jenis struktur pasar sendiri yaitu dibedakan menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, kemudian menghasilkan barang yang serupa atau homogen, kemudian terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan juga pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Jadi konsumen atau pembeli paham tentang pasar tersebut. Yang kedua adalah pasar monopoli. Ciri-cirinya adalah pasar monopoli adalah industri yang dikuasai oleh satu perusahaan. Kemudian juga tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Kemudian tidak ada perusahaan lain yang mungkin termasuk ke dalam industri tersebut, sehingga perusahaan tersebut dapat mempengaruhi penentuan harga. Sehingga karena hanya ada satu perusahaan, maka promosi iklan kurang diperlukan. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya adalah terdapat banyak penjual, kemudian barangnya bersifat berbeda corak atau diferensi produk, kemudian tidak ada hambatan untuk masuk ke pasar bagi perusahaan-perusahaan yang ingin masuk. Kemudian perusahaan punya sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga karena ada banyak perusahaan lain yang bisa masuk pada pasar ini. Kemudian yang terakhir yaitu pasar oligopoli, yang ciri-cirinya adalah menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda corak. Kemudian kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu dilakukan promosi misalnya melalui iklan. Implikasi dari struktur pasar terhadap harga. Jadi masing-masing struktur pasar yang disebutkan tadi, yang dari 4 macam, mempunyai implikasi terhadap harga. Pada pasar persaingan sempurna, perusahaan yang berada di dalamnya tidak mampu atau tidak berdaya dalam mempengaruhi, apalagi dalam menentukan harga, sehingga pendapatan marginalnya akan sama dengan harga yang ditetapkan oleh pasar. Hal ini didasari oleh sifat dari pasar persaingan sempurna yang membebaskan perusahaan untuk keluar masuk dalam persaingan tersebut. Jadi di sini akan banyak perusahaan yang bisa keluar masuk sehingga tidak ada satu atau beberapa perusahaan yang dapat menentukan harga, tetapi ditentukan oleh
semua perusahaan yang terlibat melalui mekanisme pasar. Kemudian pasar monopoli. Pada pasar monopoli, para penjual memiliki kekuasaan penuh atas harga atau biasa disebut dengan price setter. Hal ini juga dikarenakan dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual dan perusahaan lain sulit untuk masuk ke dalamnya yang biasa disebut barriers to entry. Jadi untuk pasar monopoli ini karena tidak banyak perusahaan yang bisa masuk, maka jadinya harga hanya ditentukan oleh perusahaan yang berkuasa atau yang memonopoli pada pasar tersebut. Kemudian pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa meningkatkan penjualan, tetapi bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam hati masyarakat sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal akan sangat berpengaruh terhadap penjualan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar persaingan monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Jadi pada pasar persaingan monopolistik, perusahaan harus gencar melakukan promosi karena konsumennya tidak begitu terpengaruh dengan harga yang diberikan, tapi lebih dipengaruhi oleh citra yang baik dari perusahaan tersebut atau produk tersebut di hati masyarakat. Jadi walaupun misalkan harganya agak mahal, konsumen tetap akan membeli karena citra dari produk tersebut atau image dari perusahaan produk tersebut adalah bagus atau positif. Kemudian pada pasar oligopoli, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan akan menyebabkan perusahaan lain akan melakukan penurunan harga juga agar mereka tidak kehilangan pelanggan. Sebagai akibatnya, perusahaan menaikkan harga akan kehilangan pelanggan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya tentang studi pasar dalam penentuan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.